Soal nomor satu, ini ada gambar garis ya yang saling berpotongan. Pertanyaannya berapakah nilai X? Nah ini kalau kita lihat bagian yang atas. Nah ini kalau kita jumlahin tuh harus 180 derajat si sudut-sudutnya ya. Jadi 6Z ditambah 3Z ditambah 2Y sama dengan 180 ya. Nah jadi 9Z ditambah 2Y ini sama dengan 180 gitu ya. Nah bagian yang bawah itu gimana tuh? Yang bawah juga sama, ini kalau dijumlahin sama yang ini ya, yang belum diketahui harus 180 gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya, si sudut yang 3Z ini tuh bertolak belakang sama sudut Y ya, yang ini. Nah, jadi 3Z tuh sama dengan Y ya. Nah ini kalau kita kali 3 masing-masing, ini juga kali 3 ya. Jadi 9Z sama dengan 3Y gitu. Nah kan kita punya di sini 9Z-nya kita ganti 3Y aja ya. Punya 9Z tambah 2Y sama dengan 180. Jadi 3Y tambah 2Y ini sama dengan 180. Nah 5Y sama dengan 180. Berarti Y-nya sendiri sama dengan 180 bagi 5. Ini 36. Terus buat tahu nilai Z-nya. Z itu berarti sepertiga Y ya. Z-nya sama dengan sepertiga Y. Sepertiga kali 36, 12 ya. Nah, lihat yang ini bertolak belakang kan? Yang 2Y sama X. Berarti sama nih. Si sudut ini sama nih. X sama 2Y sama. Jadi, besar sudut X-nya berapa tuh? X sama dengan 2Y. Berarti 2 kali 36. Nah, X-nya sama dengan 72 derajat ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah, nah coba ini kita rasionalin aja ya. Yang A. Berarti kita kali sekawan tuh si 2 min akar 3-nya. Ini berarti kita kali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3 gitu ya. Jadi ini sama dengan 2 plus akar 3. Nah bagian penyebut makan itu A plus B kali A min B. Berarti tinggal A kuadrat ya, 2 kuadrat. Dikurangi 3 kuadrat gitu ya. Jadi 4 kurang 3 kan 1. Nah gini ya. Bagian B 1 per akar 3 min akar 2. Nah ini kita kali sekawan sama akar 3 plus akar 2. Jadi ini mah akar 3 plus akar 2. Dibagi 3 kurang 2 ya 1. Yang C 1 per akar 2 min 1. Ini kali sekawan sama akar 2 plus 1 per akar 2 plus 1. Ya, jadi akar 2 plus 1 per 2 kurang 1 kan 1 ya. Nah, lihat aja sekarang kita bandingin ya, mana yang lebih besar. 2 plus akar 7 itu kan sekitar 3,7 ya. 3,7 sekian-sekian. Akar 3 1,7 ditambah 1,4 ini 3,1 sekian-sekian. Nah ini akar 2 1,4 tambah 1 ini 2,4 sekian-sekian. 3 dikurangi akar 2 ya ini 1,6 ya. Karena 3 dikurangin 1,4 kan. 1,6 sekian-sekian.
2 kurang akar 3 itu 0,3 sekian. Yang paling besar ya jelas pasti yang A ya. Harus tahu ya itu akar 2 mah sekitar 1,4. Akar 3 tuh 1,7-an ya. Nomor 3. Nah, jika garis BY min 4X sama dengan 3 sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 10. Ini kita bikin aja jadi Y sama dengan dulu ya. Nah, terus yang ditanya gradien garis Y min 2BX sama dengan 7 berapa? Jadi yang saya kuningin berapa tuh? Ini Y sama dengan 3 plus 4X. Cuman kita bagi aja sama B ya. Jadi kan di sini rapinya saya tulis gini ya. Y sama dengan 4 per BX. Nah, ini koefisien X teh si gradiennya gitu. Ditambah 3 per B. Nah, dia sejajar sama garis Y sama dengan 2X plus 10. Dengan kata lain, si 4 per B-nya teh kudu 2 nilainya. Karena kalau misalnya garis yang saling sejajar, si gradiennya kan harus sama gitu ya. Jadi 4 per B sama dengan 2 gitu ya. Jadi si B-nya 2 nih. Nah, berarti kalau gradien garis yang ini, udah aja saya bikin jadi Y sama dengan 2BX plus 7. Masukin si B-nya 2, jadi Y sama dengan 4X plus 7. Dari sini kita dapat si gradiennya kan 4 ya. Jadi M-nya sama dengan 4. Ya, jadi di sini opsi yang tepat yang E. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini pesepeda menempuh jarak 48 km selama waktu tertentu. Nah, jika kecepatan sepedanya ditambahin 8 km per jam, maka waktu tempuhnya berkurang 1 jam. Nah, kecepatan sepeda semula berapa? Di jaraknya kudu sama ya. Berarti S1 sama dengan S2 aja gitu. Itu si jarak tempuhnya ya. Jarak tempuhnya teh kan 48 km. Ya, berarti ini V kali T tuh, 48. Nah, sekarang kecepatan sepedanya ditambahkan 8. Berarti nanti V-nya tambah 8. Si T-nya kurang 1 ya. Nah, jarak tempuh semula mah V kali T kan. V kali T itu mesti sama dengan 48. Itu informasi dari soal tuh. Ya. Jadi di sini 48 sama dengan VT. Terus gimana lagi nih? Min V plus 8T minus 8 gitu ya. Nah, VT-nya ini kita ganti sama 48 nih. Jadi 48 sama dengan 48 min V plus 8T minus 8. Ini habis nih kan. Jadi V-nya di sini sama dengan 8T minus 8 ya. Nah, saya masukin aja ke sini nih si V-nya ya. Buat nyari nilai T-nya. Jadi 8 kali T min 1 aja ya, saya keluarin si 8-nya. Kali T sama dengan 48. Nah, ini kita coret nih. Ini jadi berapa nih? 48 bagi 8 kan 6. Jadi T kuadrat minus T, 6-nya pindah, minus 6 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin kan jadi T minus 3 kali T plus 2. Nah, waktu mah nggak mungkin minus kan? Karena waktu nggak mungkin minus, ya udah berarti kita ambil yang positif aja di sini, yang T sama dengan 3 gitu ya. Berarti nilai V-nya nanti kita substitusi si T ini ke sini. Ya, jadi V-nya sama dengan 8 kali 3 kurang 8. 24 kurang 8, 16 ya. 16 km per jam tuh ada nggak? Ini yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini kita punya
fx sama dengan x min 5 kali x plus 1. Terus gx-nya sama dengan x plus k kuadrat untuk satu bilangan real k ya. Nah, grafik fungsi f selalu di atas grafik fungsi g. Coba deh kita samain dulu aja. Ini fx berarti sama dengan x min 5 kali x plus 1 mah jadi x kuadrat plus x min 5x jadi minus 4x ya. Min 5. Terus udah gitu gx-nya itu sama dengan x plus k kuadrat. Nah, coba ya. Yang pertama, kita lihat aja. Grafik fungsi f selalu di atas garis G. Berarti f kita samain dulu ya. Fx sama dengan gx aja di sini. Ini kita kudu ngecek si pilihannya satu-satu ya. Nah, jadi gimana tuh? Nanti kan x pangkat 2 min 4x min 5 sama dengan x tambah k pangkat 2. Nah, berarti x pangkat 2 min 4x min x itu kan min 5x kurangin 5 kurangin k kuadrat. Saya bisa tulis gini loh. Min dalam kurung 5 plus k kuadrat. Ini ya. Sama dengan 0. Nah, buat mengetahui apakah dia selalu di atas garis G atau enggak, kita kudu cek diskriminannya. Nah, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Diskriminannya kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti diskriminannya min 5 dikuadratin mah 25. Min 4 kali min 5. Jadi plus aja ya langsung. 5 plus K kuadrat. Jadi diskriminannya sama dengan 25 tambah 20 itu 45. Plus 4K kuadrat ya. Ya berarti ini mah definite positif ya. Sorry. Definite positif. Ya kan? D-nya lebih besar dari 0. D lebih dari 0. Berarti jika K sama dengan 3, maka F dan GX tidak saling berpotongan. Ini coba kita ya. Kita cek ya. K sama dengan 3, F dan G tidak berpotongan. Ya ini masalah selalu berpotongan. Jelas-jelas diskriminannya lebih dari 0. F memotong G di satu titik, ini salah. Ya. Terus yang A ya. Ini selalu di atas, kalau selalu di atas mah definite, ini juga salah nih. Coba yang B ya. Yang B, jika FK lebih dari sama dengan GK, maka K pangkat 3 plus K kuadrat kurang dari sama dengan 0. Ya, coba FK ya, berarti FK itu kan K pangkat 2. Saya cek opsi B ya. Kalau opsi B salah, berarti opsi E nggak ada jawaban yang benar gitu ya. K pangkat 2 minus 4K minus 5 gitu ya. Lebih sama dengan GK, berarti lebih sama dengan X-nya kita ganti sama K semua nih. Jadi si X-nya kita ganti sama K. Ini K tambah K pangkat 2. K pangkat 2-nya ini hilang dong. Ya. Berarti ini kurang sama dengan 4K tambah K 5K ya. Oke. Ini min 5. Bagi 5 semua deh. Jadi min 1 besar sama dengan K. K-nya kurang dari sama dengan min 1. Maka K pangkat 3. K pangkat 3 itu berarti K kuadrat kali K plus 1. Ini selalu kurang dari sama dengan 0. Benar nggak? Coba ya. Ini K kuadrat maka selalu positif ya. Jelas kenapa selalu positif, Cik. Karena pangkat 2 mau kita isi berapa juga. Mau kita isi minus, isi plus, hasilnya pasti plus gitu. Nah, kalau yang kurang dari min 1, misalnya min 2, min 3, min 4, ya ini kan selalu hasilnya teh minus. Plus kali minus, itu teh hasilnya kurang dari sama dengan 0, alias minus gitu. Jadi yang ini benar nih, yang B.
gitu ya. Tapi kudu dikeluarin dulu sih ke kuadratnya gitu. Jadi biar kelihatan ya. Soal nomor 6, satu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per harinya segini. Berarti kita kudu kaliin nih biaya proyek per hari. Misalnya biaya sebagai fungsi X, saya tulisnya gini ya. Biaya sebagai fungsi X ini sama dengan, kita kaliin ya, X kali 3X minus 900 ditambah 120 per X ya. Jadi biaya sebagai fungsi X-nya tiga X kali X itu 3X pangkat 2 minus 900 X tambah 120. Nah, nilai minimumnya itu turunan pertamanya kudu 0 gitu ya. Jadi B aksen dihitung di X. Ini kudu sama dengan 0. Jadi 6X min 900 sama dengan 0. Ya, si X-nya berapa tuh? Si X-nya sama dengan 150 ya. Udah gini doang. Yang ditanyakan proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari? Sorry. Ini salah ya. Berarti si X-nya doang yang ditanya, bukan biayanya ya. Tuh, proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari? Hari itu satuan dari X gitu ya. Berarti jawaban yang tepatnya yang E. Lanjut lagi ke soal nomor 7 ya. Diketahui rata-rata 10 bilangan asli berurutan. 10 bilangan asli berurutan. Itu teh adalah 171,5. Ya. Bilangan tersebut yang tidak termasuk dalam 10 bilangan tersebut gimana? Coba ya, ini rata-rata 10 bilangan asli berurutan. Kita punya bilangan asli A sampai J berarti ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. Nah, ini tuh 10 bilangan. Selisihnya 1 semua ya. Berarti rata-ratanya itu kan 171,5. A tambah B tambah C tambah D dan seterusnya sampai J. Coba gimana ya? Oh, ya berarti kan ini ya, nih kalau kita bagi 2 nih, si bilangan aslinya, selisihnya mah pasti 1 ya. Jadi si nilai tengahnya tuh ada di bilangan kelima, kalau nggak bilangan ke-6 gitu. Nah, terus rata-ratanya kan dikasih tahu 171,5 ya. Jadi yang dinamain rata-rata ya di sini, rata-rata dari bilangan asli berurutan teh sama aja kayak nilai tengahnya gitu. Kalau bilangan asli berurutan contohnya gini ya, kita punya 4 bilangan asli berurutan, 1, 2, 3, 4. Nah, nilai tengahnya ya, nilai tengahnya tuh kayak gini, 2 tambah 3 itu 5 ya. Tapi bagi 2, jangan lupakan nilai tengah. Ini tuh 2,5. Nah, coba kita hitung rata-ratanya. 1 tambah 2, 3. Tambah 3, tambah 4. 6 tambah 4, 10 bagi 2. 10 bagi 4 ya, karena ada 4 bilangan, 2,5. Jadi rata-ratanya, ini tuh rata-rata ya. Rata-ratanya ini tuh mesti sama dengan median gitu. Kalau bilangan aslinya berurutan. Ya ini kudu tahu, ini di statistik sebenarnya pernah belajar pasti di statistik deskriptif ya, cuman ya jarang aja diajarin konsep-konsep kayak gini. Jadi ini kan kita kudu nyoba-nyoba nih. Nah, berarti E tambah F di sini
ya. Bilangan E sama bilangan F itu teh kalau di rata-rata harus E tambah F dibagi 2. Itu teh kudu 171,5. Berarti salah satunya teh kudu 171, satu lagi kudu 172. Nah gini nih. Ini kudu 171 di sini, yang ini kudu 172. Ya udah kita urutin di sini ya. Berarti di sini 173, 4 bilangan lagi kan. 174, 175, 176. Sebelum itu 170, 169, 168, 167. Udah gini doang. Yang tidak termasuk 170 ini termasuk. 169 termasuk. 168 termasuk. 166 doang nih. Pertanyaannya di sini yang tidak termasuk kan. Yang tidak termasuk berarti hanya 4 saja. Yang D ya. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Nah, perhatikan persamaan garis berikut. Persamaan garis yang saling sejajar adalah, bikin aja ini semua jadi Y sama dengan ya. Nah, kalau yang pertama mah kan jelas tuh, Y sama dengan min 4X tambah 10. Berarti si gradiennya di sini M-nya sama dengan minus 4. Kalau yang kedua, 3Y itu kita bikin jadi Y sama dengan 6X bagi 3 itu kan 2X. 10 bagi 3 itu 3 ya. Berarti si gradien teh koefisien X-nya di sini. Nah, ini M sama dengan 2. Nah, yang ketiga itu minus 6Y sama dengan 24X tambah 30. Bagi minus 6 semua. Jadi minus 4X tambah 30 bagi minus 6, minus 5. Nah, ini M-nya minus 4 ya. Satu lagi, itu bagi 3 semua ya. Angka yang nempel dengan variabel Y. Jadi minus 2X ditambah 15 bagi 3, 5. Nah, ini M-nya minus 2. Nah, yang ditanya itu persamaan garis yang saling sejajar. Tadi kan kita udah bahas. Kalau saling sejajar artinya si gradiennya kudu sama. Yang ini kan. Persamaan garis 1 sama persamaan garis 3. Ya udah, jadi jawaban yang tepat di sini yang B itu 1 dan 3 gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Median 7 bilangan 11, 19, 5, B, 16, 4, 22 adalah B ya. Oke ya, berarti kita urutin aja data yang tanpa si B dulu. Si B-nya kan kita nggak tahu nih. Berarti gimana nih? Yang paling kecil teh 4. 4, 5 dulu. Jadi gini ya. 4, 5, terus 11, 16, 19, 22. 11, 16, 19, 22 gitu ya. Nah, mediannya tuh adalah B. Oke, ini kayak gini. Jadi yang kalau misalnya ada 7 data ya, misalnya B di sini gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 median mah pasti nilai tengah ya. Berarti data keberapa nih yang jadi median? Kalau B-nya di situ, ini yang jadi median tuh yang ini kan. Andai kan B-nya di pojok, kan B mah bisa di mana aja. Ya. Nah, kalau gini mediannya 16. Enggak, bukan si B ya. Berarti dikasih tahu kan ini mediannya adalah B. Jadi supaya si B-nya jadi median mah kudu gini nih, ya. Urutan datanya teh. 4, 5, 11. Nah, ini si B-nya kudu di tengah tuh. Baru geser 16, 19, 22-nya. Kenapa si B-nya kudu di tengah? Kan dia bilang median dari dari 7 data berikut itu adalah B gitu ya. 4, 5, 11. Mediannya kan nilai tengah, berarti 3 di kiri, 3 di kanan. Jadi urutannya tuh susunannya kayak gini gitu ya. Nah,
Berarti 11 tambah 5, 16. Ntar ya. Si B-nya teh kudu di antara 11 sama 16 aja. Nah, coba ya. Sebentar, ini teh kuantitas B dan rata-rata 7 bilangan tersebut. Ini saya lihat ya rata-ratanya gimana nih. Rata-rata mah kita jumlahin dulu aja ya. Yang angka nih semua kita tambahin dulu nih. Segini. 4 tambah 5 tambah 11 tambah 16 tambah 19 tambah 22. 9, 20, 36, 36 tambah 31. 36 tambah 41, 77 ya. Jadi 77 ditambah B bagi 7. 77 bagi 7 aja. 11 ya. 11 ditambah 1/7B ya. Nah, ini rata-rata bilangannya ya. Nah, si mediannya tuh ada di antara 11 sampai 16 gitu. Ya, buat nilai B-nya. Lihat dia tadi dijepit di antara 11 sampai 16. Nggak boleh lebih kecil dari 11, nggak boleh lebih gede dari 16. Kalau nggak mah ya nggak akan jadi median nih. Jadi B-nya paling gede itu teh 16. Paling kecil 11. Nah, nanti kita kudu uji nih, bandingin ke si rata-ratanya gimana gitu. Ya, bandingin aja si pojok-pojoknya ya. Umpamanya saya pakai B-nya 11 gitu. Nah, kalau B-nya 11. Ini kuantitas P ya. Berarti rata-ratanya di sini 11 ditambah 11/7. Ya. Nah, berarti kalau B-nya 11, 11 ditambah 11 sekian kan ini rata-ratanya ya. Ini P-nya. Ini lebih besar dari 11 dong. Ini kan si P-nya nih. Ini si Q-nya. Ya, 11 tambah 11/7 mah ya jelas ini P lebih dari Q. Tapi tar dulu kita kudu coba juga yang pojok satunya. Yang 16 gitu. Umpamanya B-nya saya ambil 16. Jadi si rata-ratanya gimana nih? 11 ditambah 16 bagi 7. 16 bagi 7 itu sekitar 2 ya. Nah, tapi kalau kayak gini ya. Ini P, ini kan Q-nya. 12, sekian kita bandingin sama 16. P kurang dari Q yang nggak konsisten nih. Nah, kalau nggak konsisten gini, kesimpulannya udah aja informasi yang diberikan tidak cukup atau TDT lah. Tidak dapat ditentukan gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Satu barisan bilangan ini terdiri dari 10 suku. Ya. Ini terdiri dari 10 suku U1 sampai U10. Pertanyaannya berapakah nilai U9 banding U3 ya? U9 banding U3. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Ini barisan bilangannya kita nggak tahu barisan bilangan apa, geometri, aritmatika. Jadi pernyataan 1 aja mah ya jelas gak cukup betul ya. Jadi pernyataan 1 nih kita simpulin. Pernyataan 1 kita cuma dikasih tahu U4. U4-nya sama dengan 7. Ini Fibonacci, aritmatika, atau geometri, atau apa nggak tahu kan? Ya udah nggak cukup. Yang kedua ya. Coba setiap bilangan setelah U1 adalah 5 lebih besar dari bilangan sebelumnya. Berarti ini barisan aritmatika tuh. Nomor 2 cuma dikasih tahu barisan aritmatika. Yang ditanyakan U9 banding U3. Berarti U9 kalau barisan aritmatika ya. Itu mah A tambah 8B banding U3 gitu ya. Kalau U3 A tambah 2B. Iya nggak? Bedanya mah tahu. Di situ bedanya tekan 5. Cuma dikasih tahu U1 adalah 5 lebih besar daripada bilangan sebelumnya. Setiap bilangan setelah U1 ya. Berarti si bedanya 5. Barisan aritmatika bedanya 5. Jadi ini kan A tambah 40
dibagi A tambah 10 ya. Ya nggak cukup juga ini ya. A sama B-nya mah bisa berapa aja kan. Ini nggak cukup. Coba ya kalau digabung ya. Kita tahu U4 sama dengan 7. Berarti A tambah 3B. Ini mah nggak usah dihitung nih. A tambah 3B sama dengan 7. Terus bedanya 5 kan. Nah kalau bedanya 5 berarti si A-nya kita bisa cari dong. A-nya berapa tuh? 7 kurang 15 aja. Minus 8. Nah pakai pernyataan yang ini. Yang U9 banding U3 tuh. Mau cari nilai A tambah 40 bagi A tambah 10 bisa kan? A-nya udah tahu di situ. Ya, masukin aja. 40 kurang 8 32 gitu ya. Per 18. Udah, ya kalau dua pernyataan digabung bersama-sama baru cukup. Jawaban yang tepat di sini yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu aja nggak cukup ya.